Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan kami yang berjudul Dinamika Interpretasi Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Studi Kasus Pemilu 2024 dalam konteks negara hukum. Pemilu 2024 merupakan peristiwa yang penting yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga sebagai arena di mana peran Mahkamah Konstitusi atau MK dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi diuji sebagai penjaga konstitusi. MK memerankan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana MK menafsirkan konstitusi dalam pemilu 2024. Kita akan meninjau latar belakang, proses, dan implikasi dari keputusan-keputusan MK, serta mendengarkan pandangan dari beberapa tokoh atau responden terkait isu ini. Pembahasan pertama pada video ini adalah pengertian tentang konstitusi. Menurut filsuf terkenal pada zaman Yunani kuno, yaitu Aristoteles, menyebutkan bahwa konstitusi sebagai politia. Politia diartikan sebagai kekuasaan dalam sebuah negara. Selain politia, dikenal juga istilah nomi atau undang-undang. Manakah yang lebih tinggi kedudukannya? Nomi atau politia, undang-undang atau kekuasaan dalam negara? Jawabannya adalah politia. Mengapa politia? Karena politia mempunyai kekuasaan dalam membentuk, membuat atau create dalam bahasa Inggris. Sedangkan nomi merupakan produk atau peraturan yang dibentuk oleh si politia ini. Seiring berkembangnya zaman, konstitusi dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas, konstitusi mencakup semua peraturan yang mengatur cara penyelenggaraan pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi diidentikan dengan undang-undang dasar yang hanya merujuk pada konstitusi yang tertulis. Pandangan ini dipengaruhi oleh paham kodifikasi yang menekankan penulisan semua peraturan hukum untuk mencapai kesatuan, kesederhanaan, dan kepastian hukum. Di Indonesia, konstitusi sering diasosiasikan dengan undang-undang dasar, tercermin dalam penggunaan istilah konstitusi RIS untuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya ada pembahasan tentang sejarah konstitusi di negara Indonesia. Materi yang kedua yaitu sejarah konstitusi di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini telah berlaku 40 konstitusi di Indonesia. Yang pertama, pada periode awal tahun 1945 sampai 1959. Awalnya konstitusi Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini dirancang dalam situasi di bawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa, sehingga masih terdapat kekurangan dalam menjalankan praktik berbangsa dan bernegara. Pada masa ini, Indonesia masih dalam proses mempersiapkan kemerdekaannya dan menghadapi tekanan dari berbagai negara, terutama Jepang dan Belanda. Kedua, pada periode Republik Indonesia ke-1 tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli yang mengakhiri sistem pemerintahan parlementer dan mengembalikan sistem pemerintahan ke Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini ditandai dengan konsolidasi kekuasaan presiden dan meningkatnya peran militer dalam politik Indonesia. Ketiga, pada periode Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada tahun 1966, Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden dan memimpin Orde Baru yang ditandai dengan penekanan pada stabilitas politik dan ekonomi. Pada masa ini, konstitusi Indonesia mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan pasal-pasal yang memperkuat kekuasaan presiden dan mengurangi peran parlemen.
Lalu yang keempat, pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998, Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pada masa ini, Indonesia mengalami reformasi politik dan konstitusi Indonesia mengalami beberapa perubahan, termasuk penambahan pasal-pasal yang memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Pada tahun 2002, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah beberapa kali, dan sejak saat itu, konstitusi ini telah menjadi dasar hukum negara Indonesia. Dalam sejarah konstitusi Indonesia, beberapa faktor telah mempengaruhi perubahan konstitusi, termasuk desakan dari Belanda, kekurangan dalam rencana awal, dan perubahan politik dan sosial di Indonesia. Konstitusi Indonesia telah melalui 4 tahapan perkembangan dari periode awal hingga masa kini, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pemerintah negara. Baik, sebelum pada intinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang kasus yang kelompok kami ambil. Pemilu 2024 menjadi sorotan utama publik karena tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan maraknya praktik pelanggaran pilpres menjadi isu besar yang memperoleh perhatian masyarakat. Puncaknya adalah pada putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023 yang memicu perselisihan terkait keabsahan hasil pemilihan, dugaan pelanggaran hukum, dan kontroversi terkait interpretasi Undang-Undang Pemilu. Putusan MK tersebut yang memperbolehkan orang di bawah usia 40 tahun yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dinilai oleh berbagai kalangan sebagai upaya untuk memuluskan pencalonan anak Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan independensi lembaga penegak hukum, serta menggugat legitimasi proses demokratis dalam negara. Ketika proses pemilihan umum tidak lagi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, maka kedaulatan rakyat dalam menentukan pemerintahannya menjadi terancam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang tinggi agar proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya juga dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa proses demokratis dalam negara memerlukan pelindungan yang kuat terhadap prinsip-prinsip negara hukum, termasuk independensi lembaga peradilan, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki sistem pemilu dan memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh peserta pemilu menjadi sangat penting bagi tegaknya demokrasi yang sehat. Nah, materi pembelajaran selanjutnya membahas mengenai 3 poin tanggapan terhadap putusan MK atas sengketa Pilpres. Nah, tanggapan ini kami kutip dari dosen pakar hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA, yaitu Dr. Rifki Ridho Fahlevi, SHMSH, yang mana menyampaikan 3 poin atas keputusan sengketa Pilpres yang telah diresmikan oleh MK. Nah, berdasarkan pembacaan putusan MK kemarin, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dan juga dijadikan pelajaran untuk bangsa ini dalam berdemokrasi tuturnya. Pertama, yaitu kedudukan PHPU. Nah, poin pertama menurut dosen pakar hukum yang akrab disapa Dr. Rifki ini berpendapat bahwa MK melalui putusannya kemarin telah menegaskan kedudukan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dalam skema penegakan hukum pemilu. PHPU ini merupakan tempat bagi para kontestan pemilu untuk mempersoalkan hasil pemilu, bukan persoalan tentang proses pemilu. Nah, MK memberi penegasan bahwa proses PHPU adalah bagian dan merupakan rangkaian dari sistem penyelesaian sengketa pemilu yang fokus pada hasil pemilu itu sendiri. Nah, adapun sengketa terkait proses pemilu, termasuk terkait kecurangan yang dituduhkan oleh pemohon, nah harusnya diselesaikan pada ruang penegakan hukum oleh penegak hukum terpadu atau Gakumdu, ucap Kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UMSIDA tersebut. Nah, sikap MK tersebut sambungnya merupakan bentuk konsistensi MK dengan putusannya pada perkara PHPU tahun 2019 kemarin. Saat itu MK menolak penggunaan sengketa proses yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM sebagai objek PHPU. Yang kedua, tidak ada bukti pemohon yang meyakinkan. Nah, yang kedua, Dr. Rifki menjelaskan bahwa dalam pertimbangan mahkamah dapat dilihat bahwa pemohon dipandang gagal memberikan atau
menjelaskan satu argumentasi yang menandai dalam membuktikan dalil yang diajukan di peradilan. Nah, hal itu juga menegaskan positioning MK dalam penanganan gugatan ini, bahwa MK sejatinya masih mempertimbangkan kemungkinan untuk mengabulkan pemohon jika dapat membuktikan secara meyakinkan dalil yang diajukan. Nah, beliau melanjutkan, masalahnya sebagian besar argumentasi yang diajukan pemohon tidak berdasarkan atas hukum. Artinya, tidak cukup memiliki kausa verba dengan objek perkara yang seharusnya terkait dengan hasil pemilu. Yang ketiga, adanya dissenting opinion. Nah, poin ketiga yang dikutip oleh pakar hukum Umsida tentang sengketa Pilpres 2024 kemarin merupakan topik yang mungkin cukup kontroversial, yaitu putusan MK ini mengandung adanya dissenting opinion, yaitu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lainnya. Dari 8 hakim yang memutus perkara ini, 3 dari mereka yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan juga Arif Hidayat. Nah, menurut Dr. Rifki, dissenting opinion yang diajukan oleh 3 hakim tersebut menggaransi hadirnya proses berhukum yang independen dan juga imparsial di dalam diri mahkamah. Hadirnya dissenting opinion ini oleh 3 hakim tersebut menegaskan adanya perspektif hukum yang berbeda dan dinamis dalam proses pembentukan putusan di MK. Nah, pada kondisi ini, adanya dissenting opinion memperlihatkan adanya konsistensi sikap dan positioning beberapa hakim dalam kontestasi Pilpres, yang mana sikap ketiga tersebut adalah bentuk konsistensi mereka atas pandangan dan juga sikap hukum mereka pada perkara PUU nomor 90 tahun 2023 lalu. Tuturnya. POV beberapa tokoh atau responden. Pendapat beberapa tokoh responden terkait sengketa Pilpres 2024. Yang ke satu, Wapres minta semua pihak memutuskan keputusan MK. Wakil Presiden atau Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam sidang sengketa hasil pemilihan Presiden Pilpres 2024, ia juga mengimbau para pemohon yakni Capres, Cawapres nomor urut 01 dan 03 untuk menerima hasil keputusan MK dengan lapang dada. Yang kedua, Ketua MK. Putusan MK tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Ketua MK Suhartoyo mengumumkan putusan MK yang berbunyi permohonan tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Ia juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh MK. Yang ketiga, tim pengacara Prabowo Gibran, gugatan paslon 01 dan 03, catat formil tim pengacara Prabowo Gibran mengatakan bahwa gugatan paslon 01 dan 03 cacat formil. Mereka juga mengatakan bahwa proses persidangan ini akan fokus soal hasil, bukan substansi. Tapi dalam persidangan ternyata mahkamah menggali substansi dan kualitas pemilu. Yang keempat, tim khusus Anies Muhaimin, kami puas dengan proses persidangan ini. Ketua tim hukum Anies Muhaimin, Arif Yusuf Amir, mengatakan bahwa mereka puas dengan proses persidangan ini dan tinggal ujungnya mereka menanti hasilnya. Mereka optimis dan yakin permohonannya dikabulkan. Yang kelima, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud. Terjadi pelanggaran etika dan nepotisme. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika yang terjadi dengan kasat mata. Dimulai dari terbitnya putusan MK nomor 90 PUU 10.11.2023. Mereka juga mengingatkan hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang nepotisme. Konstitusi di Indonesia telah melalui berbagai perubahan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menyesuaikan dengan perkembangan politik dan sosial. Sengketa Pilpres tahun 2024 ini menunjukkan tantangan dalam menjaga integritas demokrasi dengan pentingnya independensi lembaga hukum dan transparansi dalam proses pemilu. Pendapat tokoh-tokoh menunjukkan perlunya menerima putusan MK sebagai bagian dari proses demokratis yang sehat, meskipun masih ada kritik terkait etika dan nepotisme.
Hal ini menekankan pentingnya memastikan bahwa penyelenggara pemilu memiliki integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi untuk menjamin kelancaran proses pemilu yang diterima secara luas oleh masyarakat.